Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernah ada orang menderita lalu katakan, saya mengucap syukur kepada Tuhan atas penderitaan yang saya alami ini. Itu hanya Paulus saja, yang lain tidak bisa. Hanya Paulus yang berkata bahwa aku mengucap syukur atas penderitaan yang kualami ini. Karena apa? Karena penderitaan itu untuk Kristus. Kita biasanya kalau mengalami penderitaan atau kesulitan hidup, malah makin jauh dari Kristus. Entah keberapa kalinya saya mempertanyakan pertanyaan ini. Siapa yang ingin hidup menderita? Bisa dijawab. Ada yang mau hidup menderita? Tidak ada. Kita setuju bahwa tidak ada orang yang mau hidup menderita. Apalagi kalau yang membuat menderita itu adalah orang yang dia kasihi. Itu biasanya terjun bebas kalau tidak ada orang yang ingin hidup menderita. Tetapi kalau saya tanya kembali, kalau begitu, apa kita tidak menderita? Tidak ada orang yang memimpikan hidup menderita, dan tidak ada orang bercita-cita untuk hidup menderita. Tapi kenyataannya kita semua pernah mengalami penderitaan. Kalau penderitaan menjadi alasan untuk jauh dari Tuhan, maka kita tidak akan pernah dekat dengan Tuhan. Karena ternyata bahwa hidup ini tidak pernah terlepas dari penderitaan. Jadi kalau alasan hanya karena bahagia, alasan karena nikmat dunia, maka kita akan datang kepada Tuhan dalam pengucapan syukur, maka kita tidak akan pernah mengucap syukur. Providensi Allah, pemeliharaan Allah justru menjadi tolak ukur orang untuk mengucap syukur. Hanya providensi Allah, hanya pemeliharaan Allah saja. Orang kalau merasa terpelihara, dia akan datang mengucap syukur. Providensia itu pemeliharaan. Tapi ada yang kita lupa, bahwa ada yang disebut dengan predestinasi. Dua hal ini berjalan bersama-sama. Yang pertama itu adalah predestinasi, pemilihan Allah, bahwa kita dipilih untuk diselamatkan. Itu hak paten Tuhan, predestinasi namanya. Tidak ada orang yang tidak dipilih, semua orang dipilih. Persoalannya apakah ketika dia dipilih mau memberi dirinya, oke, saya siap dalam pilihan itu. Itu predestinasi namanya. Pemilihan itu jatuh kepada saya dan saudara. Dan itu hampir banyak orang yang lupa mensyukuri bahwa kita dipilih untuk diselamatkan. Yang kita cenderung lebih besar-besarkan adalah providensia, pemeliharaan. Kalau lagi naik sawit, kita semua haleluya puji Tuhan. Kalau lagi naik pangkat, luar biasa, haleluya puji Tuhan. Hanya ketika ulang tahun, luar biasa, dan seterusnya. Itu hanya pada proses pemeliharaan, providensi saja. Kita bersyukur karena merasa bahwa yang paling penting kita syukuri dalam hidup ini adalah pemeliharaannya. Padahal jauh lebih besar itu penyelamatannya. Sehingga walaupun Anda susah, kita susah, providensia itu sering kita rasakan bahwa kayaknya kita ini tidak terpelihara. Makanya kalau tidak terpelihara, kita akan jauh dari Tuhan yang memelihara. Padahal ada satu hal yang paling penting, yaitu bagaimana kita sudah diselamatkan. Sehingga walaupun kita mengalami banyak tantangan, kita tetap bersyukur. Bersyukur bukan karena penderitaan itu tentunya, tapi kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan. Jikalau ungkapan syukur hanya kita ungkapkan ketika kita merasa dipelihara, maka sebenarnya kita bukan miliknya. Kita bukan miliknya. Miliknya itu harus terus merasa kepunyaannya sekalipun diperhadapkan dengan berbagai penderitaan. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, pengucapan syukur itu tidak boleh hanya terjadi karena kita yang menikmati sesuatu hal. Pengucapan syukur itu boleh juga terjadi ketika orang lain menikmati sesuatu hal. Banyak di antara kita yang susah melihat orang senang, dan senang melihat orang susah. Padahal Paulus dalam penderitaannya, kunci surat Paulus itu hanya satu, ucap syukur. Padahal kalau kita melihat bagaimana latar belakang Paulus,
dia seharusnya tidak pantas mengucap syukur. Dia yang kemarin disanjung dan menjadi orang yang dikagumi karena sangat pintar dan sangat berani, hari ini kemudian dipenjara, dihujat dan dicaci maki karena dia menjadi pengikut Kristus. Apa yang pantas disyukuri dari situ? Padahal dia adalah tokoh yang sangat disegani ketika dia belum menjadi pengikut Kristus. Apa yang Paulus lakukan? Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. Karena kamu. Kita mengucap syukur karena aku. Aku mengucap syukur karena aku lagi naik kelas. Aku mengucap syukur karena aku lagi berulang tahun. Karena aku lagi. Hampir sulit sekali kita berkata, aku mengucap syukur karena temanku sedang naik pangkat. Aku mengucap syukur karena temanku sembuh dari penyakit. Aku mengucap syukur karena aku melihat bahwa dia hidup sudah dekat dengan Tuhan. Aku mengucap syukur karena aku bisa melihat persekutuanku lebih baik dari hari yang sebelumnya. Aku mengucap syukur atas pencapaian secara berjamaat, pencapaian beberapa keluarga. Yang membuat Paulus mengucap syukur bukan karena dia ada di penjara dan dia menjadi idola, tapi yang membuat dia mengucap syukur adalah karena kamu, atas kasih Allah yang dianugerahkan kepada kamu. Di dalam kamu, ucapan syukur tidak lagi lahir atas akibat dari perasaannya, tetapi melihat realitas yang terjadi dalam pertumbuhan jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang multi. Di sana begitu banyak orang berkumpul dari berbagai kebudayaan, dari berbagai latar belakang agama dan latar belakang pengetahuan, itu multi etnis. Sehingga dengan begitu di tengah himpitan itu, orang-orang Kristen di sana mampu menunjukkan kualitasnya sebagai orang percaya dalam segala perkataan, dalam segala pengetahuan. Apalagi yang membuat Paulus bersyukur? Yang paling serius yang Paulus katakan adalah, aku mengucap syukur. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia. Tidak bercacat sampai menunggu kedatangan Kristus Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penyelamatan Allah haruslah menjadi dasar kita untuk selalu mengucap syukur. Kalau kita ke gereja, itu kewajiban atau respon? Sekelompok orang ke gereja hanya karena kewajiban, mengikuti persekutuan hanya karena kewajiban, wajib hukumnya, belumlah menjadi ungkapan syukur. Belumlah menjadi ungkapan syukur. Bersyukurlah kita karena kita menikmati persekutuan itu sebagai bagian dari ungkapan syukur. Kita hadir di sana sebagai bagian dari ungkapan syukur atas penyelamatan. Sehingga baik ketika sedang berduka, dalam masa-masa sulit, tetap bisa ke gereja. Karena yang kita syukuri bukan lagi penyertaannya atau pemeliharaannya semata-mata, tetapi alasan yang kita membuat kita harus terus bersekutu adalah karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah diselamatkan. Predestinasi. Pilihan itu jatuh kepada saya dan saudara. Sehingga walau dalam suka maupun duka, hubungan karena karya penyelamatan itu tetap harus kita lakukan. Sekali lagi, predestinasi itu adalah pilihan. Dalam bahasa Toraja, to dipilih langsa di tonok buah kayu. Anda dipilih dari sekian banyaknya orang. Dengan begitu, sebagai orang yang dipilih harus menunjukkan kualitas bahwa ya saya ini sudah dipilih. Dan pilihan ini jatuh secara gratis kepada saya. Dan sebuah penghargaan terbesar bahwa Tuhan mau menyelamatkan kehidupan saya. Sehingga meskipun ada badai, meskipun hujan, meskipun cuaca tidak seperti yang kita inginkan, kita harus merespon itu. Bukan hanya karena pemeliharaan,
Bukan hanya ketika panen lebih baik dari tahun kemarin. Bukan karena ketika kesehatan kita lebih baik hari ini, lalu kemudian pengucapan syukur terangkat. Yang paling prinsip yang harus mendasari pengucapan syukur kita adalah bahwa kita sudah diselamatkan. Sehingga di tengah pergumulan, baik dari penjara, Paulus mengucap syukur. Baik di tengah himpitan banyak orang, jemaat di Korintus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Mereka bukan tanpa masalah. Mereka sedang didera dari berbagai sudut. Pemahaman filosofi Romawi, ajaran-ajaran yang berkembang, ajaran gnostik dan beberapa ajaran lain sedang ada dalam kehidupan mereka. Tetapi di tengah begitu banyak ajaranlah, rupanya Paulus mengucap syukur bahwa mereka mendapatkan semuanya. Mereka mendapatkan karunia. Karunia mereka tidak kurang. Seluruh permasalahan mereka hadapi. Yang terpenting dari semua itu adalah mereka teguh, mereka kuat. Dan harapan Paulus agar mereka tak bercacat sampai kedatangan Kristus Tuhan kita. Itu kata Paulus dari penjara. Allah yang memanggil kamu. Terakhir dari tulisan itu berkata, Allah yang memanggil kamu. Bukan pendeta, bukan majelis, bukan siapa-siapa. Bisa memang Allah memanggil engkau melalui pasanganmu, suamimu. Bisa memang Allah memanggil engkau melalui pendeta. Tetapi mereka hanyalah sarana. Sesungguhnya engkau dipilih melalui perpanjangan tangan itu. Allah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita setia. Selamat mempersiapkan diri menyongsong Advent yang pertama. Tuhan menolong dan memampukan kita.